Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Teman-teman dan para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini kita akan membahas kembali mengenai hukum perjanjian. Pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai subjek perjanjian. Kali ini kita akan membahas mengenai objek perjanjian. Objek perjanjian ini bisa berupa prestasi, bisa berupa benda. Prestasi itu ada beberapa macam. Ada 3. Memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Prestasi untuk memberi sesuatu berarti seseorang, debitur, berkewajiban untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain, yaitu kreditur. Dalam hal ini contohnya adalah dalam perjanjian jual-beli. Dalam perjanjian jual-beli ada penjual dan ada pembeli. Penjual di sini memiliki kewajiban untuk menyerahkan benda kepada pembeli. Sedangkan pembeli berkewajiban untuk menyerahkan harga benda kepada penjual. Kemudian berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu contohnya perjanjian dengan prestasi untuk berbuat sesuatu, misalnya adalah perjanjian pemborongan. Seorang pemborong dia harus atau berkewajiban untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Misalnya dia memborong bangunan jalan tol. Maka di sini dia harus mengerjakan jalan tol sesuai dengan permintaan dari pihak yang memborongkan. Kemudian dalam perjanjian pengiriman barang misalnya. Nah, di sini seorang pengirim barang maka berkewajiban untuk mengirimkan barang tersebut sampai ke tujuan dengan baik, dengan selamat. Kemudian tidak berbuat sesuatu. Contohnya adalah apabila dalam perjanjian itu dilarang untuk melakukan sesuatu, misalnya dilarang 2 orang mengadakan perjanjian. Nah, di sini dilarang untuk mendirikan sebuah bangunan yang dapat menghalangi rumah masing-masing pihak. Nah, ini larangan untuk berbuat sesuatu. Jadi tidak boleh berbuat sesuatu sesuai dengan perjanjian tersebut. Apabila ini dilanggar, maka terjadilah wan prestasi. Nah, kemudian benda. Benda itu sesuai dengan pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud benda adalah barang dan hak yang dapat menjadi objek dari hak milik atau hak eigendom. Barang di sini menunjukkan benda berwujud, sedangkan hak menunjukkan benda tidak berwujud. Kita akan bahas mengenai prestasi. Tadi salah satu bentuk dari objek perjanjian adalah prestasi. Nah, prestasi tadi ada berbuat sesuatu, memberikan sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Perikatan atau munculnya perjanjian yang menimbulkan perikatan. Nah, perikatan untuk memberikan sesuatu, yaitu seseorang berkewajiban untuk memberikan sesuatu. Kita bisa lihat pasal 1234 dan 1235. Dalam pasal 1234 sebenarnya tidak menyebutkan, tidak memberikan pengertian secara jelas, batasan secara jelas apa yang dimaksud perikatan untuk memberikan sesuatu. Nah, pasal 1235 dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban pihak berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawat kebendaan tersebut sebagaimana bapak rumah yang baik sampai hari pada saat diserahkan benda tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa prestasi untuk berbuat sesuatu adalah seseorang itu menyerahkan suatu benda. Menyerahkan suatu benda kepada kreditur. Nah, kewajiban yang terakhir ini adalah barang dan lebih luas terhadap perjanjian-perjanjian tertentu yang akibatnya mengenai hal ini ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan. Jadi di sini prinsipnya bahwa perikatan untuk memberikan sesuatu ini mewajibkan seseorang untuk menyerahkan suatu benda kepada pihak lain. Jadi debitur yang seseorang yang berkewajiban atas prestasi harus menyerahkan kepada kreditur, yaitu seorang yang berhak atas
penyerahan prestasi tersebut. Kemudian maksud perikatan di atas maksudnya adalah pasal 1235 tadi, perikatan yang mewajibkan debitur untuk menjual sesuatu. Jadi contohnya adalah untuk menjual sesuatu. Tadi sudah saya kemukakan pada bagian di muka. Contohnya dalam perjanjian jual beli, seseorang menjual benda. Maka di sini dia harus menyerahkan benda yang dia jual tersebut kepada pembeli. Nah, benda tersebut adalah sesuai dengan pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi bisa barang, bisa hak yang dapat dimiliki oleh seseorang atau badan hukum, yaitu bisa dimiliki oleh subjek hukum. Subjek hukum bisa perorangan, bisa juga badan hukum. Selanjutnya perikatan untuk berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu ini lebih menitik beratkan pada suatu perbuatan atau jasa yang diberikan oleh seorang berutang atau seorang debitur kepada seorang kreditur atau pihak yang menerima penyerahan perbuatan tadi. Nah, jadi di sini seorang debitur atau seorang yang berutang, seorang yang berkewajiban atas sesuatu prestasi, dia harus melaksanakan. Jadi dia harus melakukan suatu perbuatan tertentu untuk kepentingan si kreditur atau pihak yang berhak atas prestasi tadi. Nah, pasal 1239 di situ dikatakan bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat atau untuk tidak berbuat sesuatu apabila pihak berutang atau pihak debitur tadi tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian, rugi, dan bunga. Jadi ini menunjukkan bahwa prestasi untuk berbuat sesuatu ini mewajibkan seorang debitur atau pihak yang berutang, pihak yang berkewajiban atas prestasi untuk melaksanakan suatu perbuatan untuk pihak kreditur atau pihak yang berhak atas suatu prestasi. Jadi berbuat sesuatu. Kemudian tidak berbuat sesuatu adalah perbuatan yang secara pasif untuk membiarkan sesuatu atau mempertahankan sesuatu keadaan yang ada sebagai suatu prestasi. Jadi ada larangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai suatu prestasi. Kalau ini dilanggar, maka terjadilah wan prestasi. Contohnya tadi misalnya dua orang ini melakukan perjanjian bahwa masing-masing tidak boleh mendirikan bangunan yang dapat menghalangi rumah masing-masing pihak. Nah, itu contohnya tidak berbuat sesuatu. Nah, kemudian benda, tadi sudah saya kemukakan, benda adalah sesuai dengan pasal 499 KUH Perdata, yaitu bisa barang, bisa hak yang bisa menjadi objek dari hak ehendom atau dapat menjadi objek dari hak milik. Barang menunjukkan benda berwujud, jadi bisa dilihat, bisa ditangkap dengan alat panca indera. Sedangkan hak menunjukkan benda tidak berwujud, yaitu tidak bisa ditangkap dengan alat panca indera. Contohnya adalah piutang. Nah, piutang atau hak tagih ini bisa piutang atas bawah, piutang atas nama, dan piutang atas tunjuk. Itulah tadi mengenai objek perjanjian. Dan sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, para pemirsa semuanya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan, dan jangan lupa subscribe dan bunyikan juga loncengnya apabila supaya dapat mendapatkan video-video saya yang terbaru, supaya selalu update video-video terbaru saya. Dan jangan lupa juga like, komen, dan share kepada banyak orang supaya video-video ini bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.